Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Kurniatik. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi, yaitu materi titrasi asam basa. Nah, jadi apa sih itu titrasi asam basa? Jadi titrasi adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu kadar zat dalam larutan tanpa diketahui dengan menggunakan kadar zat konsentrasi yang sudah diketahui kadarnya. Pada titrasi asam basa, prinsip yang digunakan yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasi dengan menggunakan larutan yang bersifat basa yang telah diketahui kadarnya, ataupun sebaliknya. Kemudian zat yang bersifat asam, kemudian zat yang bersifat basa akan dititrasi dengan larutan yang bersifat asam. Adapun istilah-istilah dalam titrasi asam basa yaitu titik akhir, yang dimana titik akhir ini adalah titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna, yaitu menjadi warna merah muda karena menggunakan indikator phenolphthalein. Kemudian selanjutnya ada titik ekuivalen, itu dimana titik akhir ketika asam basa tepat habis bereaksi. Adapun cara kerja titrasi asam basa yaitu untuk menentukan zat yang tidak diketahui kadarnya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengetahui sifat zat tersebut. Apakah bersifat asam atau basa dengan cara mengukur pH-nya. Saat zat tersebut telah diketahui, selanjutnya tentukan larutan apa yang digunakan untuk menitrasi zat tersebut. Apakah asam atau basa? Dalam titrasi, zat yang diuji akan ditambah larutan yang telah diketahui kadarnya secara perlahan hingga terjadi reaksi penetralan. Ketika pH pada larutan campuran tersebut netral, maka menandakan bahwa seluruh zat sampel telah bereaksi dengan larutan yang digunakan untuk menitrasi. Cara mengetahui pH larutan tersebut yaitu dengan menggunakan pH meter. Namun dalam titrasi, cara umum yaitu dengan menggunakan indikator. Nah, adapun jenis-jenis titrasi asam basa yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi basa kuat dengan asam kuat, titrasi asam kuat dengan basa lemah, dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. Titrasi asam lemah dengan basa lemah sebaiknya tidak dilakukan karena perubahan drastis pada pH itu terjadi sangat singkat. Kemudian tidak terdapat indikator yang cukup teliti untuk mengamati hasil tersebut. Kemudian reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Nah, jadi di sini ada contoh soal yaitu mengenai titrasi asam basa. Jadi soalnya sebagai berikut. Jadi soalnya itu sebanyak 5 ml larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dilarutkan dengan NaOH dengan 1 molar. Pada saat titrasi dibutuhkan 10 ml larutan NaOH sehingga indikator phenolphthalein berubah warna menjadi merah muda. Tentukan konsentrasi HCl. Jadi penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. Ma dikali 5 ml sama dengan 1 molar dikali 10 ml. Nah, jadi konsentrasi HCl adalah 2 molar. Nah, jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai materi titrasi asam basa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.